Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik, sehat walafiat gitu ya, dimanapun teman-teman berada. Oke teman-teman, kali ini aku mau sharing terkait 5 langkah sukses untuk presentasi. Nah, langkah-langkahnya apa aja? Yuk mari kita simak. Langkah yang pertama menurutku adalah teman-teman harus mempersiapkan materi. Nah, persiapan materinya apa saja? Menurutku yang pertama, persiapkan materi adalah teman-teman harus memperdalam materinya. Caranya bisa macam-macam. Teman-teman bisa baca jurnal-jurnal yang sudah ada, kemudian bisa misalnya bisa googling gitu ya, cari misalnya siapa tahu ada pengembangan aplikasi atau ada teknologi terbaru gitu ya. Jadi intinya teman-teman harus update terhadap materi yang akan teman-teman sampaikan kepada peserta acara tersebut. Nah, selain itu, selain memperdalam materi, juga teman-teman harus mempersiapkan presentasi yang menarik. Nah, presentasi yang menarik itu bisa dari bentuk PowerPoint atau teman-teman buat video yang interaktif, ini video yang menarik gitu ya. Jadi, perhatian dari peserta akan ke teman-teman semua gitu. Nah, mungkin tips singkat aja gitu, bahwa untuk tayangan yang menarik bukan berarti semua yang teman-teman ingin sampaikan itu ditulis di dalam PowerPoint tersebut gitu. Jadi itu justru malah menurutku akan membosankan dan orang-orang akan cenderung untuk membaca tayangan yang teman-teman buat dibandingkan mendengarkan teman-teman. Karena mereka mikirnya gini, lah aku bisa baca kok, ada tulisannya banyak, itu yang presenternya bacakan itu kan sesuai dengan yang tampil di depan gitu. Jadi ngapain gitu. Jadi kita kayak kita tuh sebagai presenter tuh hanya membacakan aja. Nah, lebih baik teman-teman untuk menghindari hal tersebut, lebih baik teman-teman membuat poin-poinnya saja. Jadi poin-poin penting aja yang ditunjukkan di halayak ramai atau kepada peserta, sehingga nanti pada saat teman-teman menjelaskan perhatian peserta akan lebih ke teman-teman gitu. Itu yang pertama, langkah yang pertama. Nah, selain itu presentasi mungkin yang harus diperhatikan ini juga kayak perpaduan warna. Nah, kadang-kadang mata kita sakit gitu ya, kayak misalnya, ini kok tulisannya backgroundnya orange gitu, tulisannya kuning. Nah, kita kan susah bacanya, sebagai peserta kita susah bacanya. Jadi kita harus menempatkan diri juga bahwa kalau kita sebagai peserta kira-kira kita bisa baca nggak ya ini poin-poin materi yang saya sampaikan nih gitu. Karena tayangan presentasi yang menarik juga tidak menutup kemungkinan akan sangat menarik peserta untuk lebih perhatian terhadap presentasi yang kita lakukan. Oke, jadi itu yang pertama harus diperhatikan, yaitu materinya, bahwa teman-teman harus mendalami materi, tetap updating dengan bahan materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, jangan lupa siapkan juga tayangan yang menarik, tentu saja memperhatikan kaidah-kaidah untuk presentasi yang menarik, seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya gradasi warna, perpaduan warna, kemudian ukuran font, itu juga harus diperhatikan. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut yang kedua. Oke, sekarang masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah, menurutku teman-teman harus membuat catatan detail atau rinci terhadap poin-poin yang sudah teman-teman tuangkan di langkah yang pertama. Tadi kan di langkah pertama aku minta teman-teman untuk menuliskan poin-poin penting di dalam tayangan presentasi yang akan teman-teman buat gitu ya. Nah, jadi di poin yang kedua ini, di langkah yang kedua ini, teman-teman mulai menuliskan detail dari tiap apa-apa yang akan teman-teman jelaskan gitu. Nah, gunanya apa gitu? Kenapa aku udah repot-repot, apa istilahnya ya, udah repot-repot nulis poin-poin besarnya, kok aku harus repot-repot juga nulis poin-poin kecil. Nah, poin-poin kecil ini gunanya gini, teman-teman akan tetap on the track terhadap materi yang akan teman-teman sampaikan gitu ya. Jadi nggak akan melantur ke sana ke sini. Teman-teman akan ingat bahwa oh ya, ternyata kalau poin 1 ya hanya poin A aja yang harus saya jelaskan, bukan A, B, C, D gitu. Nah, jadi tetap on the track. Nah, yang kedua, keuntungannya adalah pada saat teman-teman membuat detail ini, teman-teman akan menulis, kemudian otomatis pada saat teman-teman menulis itu secara nggak langsung itu akan memorize gitu. Jadi teman-teman akan ingat, oh iya ya, aku akan menjelaskan mengenai A, B, C, D di poin ini gitu. Nah, selain itu juga, teman-teman juga akan bisa memilih kata-kata yang efektif dan efisien. Jadi nggak akan ada pemborosan kata-kata yang terlalu banyak. Jadi intinya sih,
singkat, padat, dan jelas gitu tentang apa-apa yang akan teman-teman jelaskan. Kelanjutannya juga misalnya teman-teman diminta untuk presentasi dengan bahasa asing, otomatis kan itu bukan dengan bahasa asli kita ya, not our mother language gitu. Jadi kemungkinan teman-teman akan kesulitan untuk mencari padanan-padanan kata secara mendadak gitu. Apalagi bila ternyata vocabulary kita tuh terbatas gitu kan. Jadi kita nanti daripada kita bingung-bingung di depan audiens, di depan peserta, kita bingung, aduh padanan kata ini apa ya bahasa Inggrisnya misalnya, atau bahasa yang lain gitu, aduh bahasa ini, nah, misalnya kaca itu bahasa Inggrisnya apa ya. Kadang-kadang kita kan kalau bertemu dengan banyak orang gitu ya, harus presentasi di depan banyak orang, kita kan cenderung gugup gitu. Nah cenderung gugup, kita nggak gugup aja vocab kita tuh cetek gitu, gimana kalau kita itu presentasi di depan orang banyak, mungkin kita bakalan lupa sama sekali gitu. Nah inilah gunanya, salah satu gunanya kita membuat catatan-catatan detail atau rinci dari tiap poin materi-materi yang akan kita sampaikan. Langkah yang ketiga adalah latihan. Jadi itu nggak kalah penting. Jadi yang terpenting langkah ketiga adalah latihan. Jadi setelah teman-teman membuat materinya, rangkuman materi besarnya di poin 1, di langkah 1, langkah keduanya teman-teman membuat tulisan detail rinci dari poin-poin yang teman-teman akan presentasikan. Selanjutnya teman-teman harus latihan gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman ternyata harus presentasi dengan bahasa asing gitu ya. Pelafalan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, walaupun kita bahasa Indonesia ada beberapa kata serapan, tapi otomatis pasti ada beda pelafalan atau beda pronunciation. Jadi teman-teman harus latihan untuk hal tersebut gitu. Jangan sampai, kadang-kadang ada loh yang misalnya kayak misalnya presenternya tuh ada salah ucap gitu. Dan terkadang tuh untuk pengucapan yang kayaknya nggak terlalu sulit gitu, dan kadang-kadang itu agak mengganggu pendengaran dari si pesertanya gitu ya. Jadi nggak ada salahnya lah untuk lebih menyempurnakan penampilan kita saat presentasi, kita juga melakukan latihan. Nah, kita juga sebaiknya pada saat melakukan presentasi, kalau dulu kan disarankannya kan latihan depan kaca gitu ya, latihan depan kaca. Tapi kalau menurutku saat ini kan teknologi udah maju ya, kenapa kita nggak rekam aja gitu? Toh kita juga bisa melakukan perekaman via handphone kan. Kalau misalnya kurang cocok bisa tinggal dihapus gitu. Nah, kenapa aku minta direkam? Karena gini, pada saat kita melakukan proses presentasi, terkadang kita merasa oke-oke aja gitu ya. Nah, tapi pada saat kita rekam, kita bisa melihat nih, oh ternyata kekurangan aku di poin ini. Oh ternyata kata-kata aku sebaiknya yang ini diganti. Oh ternyata body language aku kok kaku banget gitu. Oh ternyata aku tuh kurang tersenyum pada saat melakukan presentasi. Bukan berarti harus nyengir terus gitu, enggak ya. Tapi minimal ada lah gitu ya, ada sedikit senyum gitu untuk menyapa peserta, sehingga juga peserta tidak terlalu tegang gitu. Tapi ini balik lagi ke tipe acara yang teman-teman akan hadiri. Tapi kebanyakan kalau harus presentasi biasanya sih agak formal ya, semi formal sampai formal gitu. Jadi tapi walaupun semi formal atau formal, ya saranku sih jangan sampai kita lupa untuk senyum ya. Jadi tegang banget gitu kayak mau sidang skripsi atau sidang tesis gitu ya. Jadi kayaknya nggak perlu sampai segitunya. Selanjutnya, langkah yang keempat untuk sukses presentasi adalah teman-teman harus mempersiapkan tubuh yang bugar, juga penampilan yang menarik gitu. Menurut aku penampilan itu penting gitu ya, penampilan itu penting. Kenapa? Karena kan pada saat kita presentasi, otomatis kita itu kan akan dilihat oleh orang lain ya kan. Dan memang tujuannya adalah supaya kita dilihat gitu. Nah, alangkah baiknya gitu ya, alangkah eloknya kalau kita pada saat dilihat orang juga terlihat rapih lah ya. Mungkin nggak perlu sampai yang mewah-mewah banget gimana. Tentu saja harus disesuaikan dengan acara yang akan teman-teman akan hadiri gitu. Jadi misalnya acaranya semi formal ya, kalau untuk yang cowok mungkin kemeja slim fit, mungkin nggak harus sampai pakai dasi, tapi bisa pakai jas gitu ya. Jadi kelihatan lebih rapi dan menghormati yang punya acara juga gitu. Atau misalnya yang wanita bisa disesuaikan pakaiannya. Kalau wanita biasanya agak lebih fleksibel ya untuk kelihatan terlihat formal atau semi formal.
gitu. Jadi jangan lupa penampilan harus diperhatikan. Mungkin yang wanitanya bisa sedikit make up, pakai lipstick sedikit. Jadi pas peserta lihat juga, wah seger banget sih nih mbak-mbak yang presentasi gitu. Dan pas lihat cowoknya pakai jas, wah gagah banget nih orang yang mau presentasi gitu. Jadi minimal kita tuh sudah memanjakan mata peserta atau mata audiens dengan penampilan kita. Nah selanjutnya tinggal yang hasil dari kita latihan sebelumnya gitu ya. Jadi insya Allah kalau misalnya memang sudah kita persiapkan dulu sebelumnya gitu ya, materi sudah kita siapkan, terus detail pembicaraan sudah kita siapkan juga, penampilan kita juga sudah oke gitu. Nah selanjutnya kita yang paling terakhir, langkah kelima ada ini paling penting sih, ini paling penting menurutku, walaupun aku taruh di urutan terakhir tapi menurutku ini paling penting. Jadi kita jangan lupa untuk berdoa. Bagaimanapun kita berusaha, semua kan kehendak Tuhan ya, kehendak Allah. Jadi dengan berdoa kita juga minta restu Allah. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya bisa membantu pekerjaan saya pada saat ini, presentasi, dan minta ridho Allah gitu. Insya Allah presentasinya sukses, teman-teman bisa tampil lebih baik lagi, peserta juga tidak kecewa dengan penampilan kita. Demikian teman-teman tips dan trik aku terkait 5 langkah untuk sukses presentasi. Semoga membantu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.